semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community online experience kita hari ini. Senang sekali rasanya saya dapat menyapa teman-teman semuanya pada hari ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang non-Kristen, baik Anda dari Gracia Community Purwokerto, Gracia Community Jakarta, dan juga The City Light Jakarta. Saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Nah teman-teman, hari ini adalah hari Jumat tanggal 7 April, di mana kita semua umat Kristiani merayakan Hari Raya Jumat Agung. Hari ini adalah hari yang begitu luar biasa, karena beberapa tahun yang lalu, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dengan kasih-Nya yang begitu besar, tanpa memandang siapapun di antara kita, baik itu dari bidang sosial, budaya, agama, ataupun ras, Dia rela berkorban, Dia rela disiksa, dicaci maki, diolok-olok, bahkan sampai disalib dan mati di kayu salib untuk kita semuanya, umat manusia yang begitu penuh dengan dosa. Begitu besar kasih Allah kepada kita semuanya yang memang sangat rentan terhadap dosa. Kita semuanya pasti pernah dihadapkan dengan dosa, baik itu dari perkataan, pikiran, ataupun perbuatan. Namun Tuhan Yesus tidak pernah memandang siapapun kita. Dia tetap mengasihi dan tetap menerima kita apa adanya, umat manusia yang memang penuh dengan dosa ini. Karena kita semuanya memerlukan sentuhan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus yang mulia dan maha agung. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita mau memperingati Hari Raya Jumat Agung ini dengan penuh ucapan syukur karena kita semuanya memiliki Tuhan Yesus yang kasih-Nya tidak terbatas dan tidak terselami. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah mengasihi kita semuanya, umat manusia yang penuh dengan dosa ini. Dan sebentar kita juga akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois dengan tema konsekrasi atau pengabdian. Dan setelah firman Tuhan, kita juga akan segera memasuki perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu dipersilahkan untuk mempersiapkan sirup atau anggur, dan juga roti ataupun biskuit untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Namun sebelumnya, rekan saya Betty, Dwi, dan juga Quincy bersama dengan GCZ Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian pada hari ini adalah rekaman ibadah dan semuanya sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus berkati. Kita tetap dalam hati yang menyembah Tuhan, sebab Dia Tuhan yang setia. Seberapapun tidak setianya kita, Dia tetap Tuhan yang setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kau rela berkorban bagi kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Mari nyanyikan bersama-sama. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagi-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan nyanyikan pujian ini dari awal. Oh Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Puji Tuhan, selamat merayakan Hari Jumat Agung. Saudara-saudara, kita sudah diberkati dengan lagu pujian dan penyembahan. Mungkin ada di antara kita yang tidak pernah melakukan pujian dan penyembahan. Hari ini kita diajak untuk menyembah Tuhan kita yang begitu luar biasa, yang begitu ajaib, yang penuh dengan pengorbanan dan tidak memperdulikan dirinya sendiri. Saudara-saudara, Jumat Agung merupakan salah satu hari raya umat Kristiani. Jumat Agung memiliki posisi istimewa dan Jumat Agung bukan sekedar pendahuluan atau pengantar menuju Paskah, melainkan memiliki keagungan tersendiri dan dapat dikatakan Jumat Agung adalah inti dari Paskah. Saudara-saudara, tanpa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, tidak akan pernah terjadi kebangkitan dan kemenangan di kubur. Tanpa kematian Tuhan di hari Jumat Agung, tidak mungkin ada kebangkitan yang mulia, berkemenangan di hari Paskah. Tuhan Yesus harus mati, menebus dosa saudara dan saya, menyelamatkan manusia, mengadakan pertukaran dengan sebuah password atau kata kunci yang disebut konsekrasi atau pengabdian. Dengan pengabdian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup kita masing-masing, kita memiliki dua pilihan pengabdian. Mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada Mamon. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dan memperingatkan bahwa tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Karena kita tidak dapat mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada Mamon. Apa itu Mamon? Mamon adalah pengabdian yang berbicara, mungkin kita berbicara itu tentang iblis atau setan. Tidak, Mamon sebenarnya tidak jauh dari diri kita dan ada di sekeliling kita. Mamon adalah sebuah bentuk pengabdian di luar diri kita. Yang disebut mamon bila kita memprioritaskan diri kita sendiri. Kita memprioritaskan harta kita. Kita memprioritaskan pasangan kita. Kita memprioritaskan kesehatan kita, karier kita, jabatan kita, hobi kita, kesenangan kita. Bahkan mungkin menyembah sesuatu di luar Tuhan, maka itu adalah mamon yang sesungguhnya. Saudara-saudara, pengabdian seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Biarpun dia anak Allah, Tuhan Yesus belajar untuk tunduk kepada Bapa Surgawi. Merendahkan diri, patuh pada otoritas. Dan dia tidak mempersulit dirinya untuk dikendalikan orang lain. Pengabdian berarti melakukan pengorbanan lebih dari yang diminta dalam segala aspek hidup. Pengorbanan artinya mengutamakan keselamatan orang lain lebih dari kepentingan diri sendiri. Pengabdian artinya percaya mutlak kepada Bapa Surgawi, melakukan perintah Bapa Surgawi tanpa komplain dan bertanya-tanya. Pengabdian artinya melakukan, memiliki cinta, memiliki passion. Dan pengabdian itu semua dilakukan dengan tidak mengharapkan imbalan apapun. Pengabdian kepada Tuhan harus kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati kita. Saudara-saudara, seorang warga negara yang mengabdi kepada negaranya biasanya berpedoman hidup, berjuang bagi negara
tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Maudie Monley berkata, apa yang Allah klaim saya serahkan. Apa yang saya serahkan Tuhan terima. Apa yang Tuhan terima dia penuhi. Dan apa yang dia penuhi dia pakai. Dan apa yang dia pakai dia berkati. Itulah sebuah pengabdian. Saudara-saudara, pengabdian artinya melakukan sesuatu bagi Tuhan, bagi orang lain, tanpa menuntut imbalan jasa. Haleluya. Ada seorang wanita, satu ketika dia berbicara dengan seorang penginjil tentang pengabdian atau konsekrasi. Dia mengatakan, saya tidak berani menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan. Mengapa? Tanya penginjil itu. Lalu perempuan ini mengatakan, karena saya takut Tuhan akan mengirim saya ke daratan Cina. Hamba Tuhan itu berkata, memberikan ilustrasi, misalnya di suatu musim dingin, ada seekor burung kecil mengetuk-ngetukkan paruhnya di kaca jendelamu. Apa yang akan kamu lakukan? Lalu penginjil itu mengatakan, bukankah kamu akan menerima burung kecil itu? Kamu akan menyayangi dan tidak meremukkan tubuh burung kecil itu? Lalu saudara-saudara, mata perempuan ini bersinar-sinar dan dia mengatakan, sekarang saya mengerti. 2 tahun kemudian perempuan ini bertemu lagi dengan penginjil itu. Dan dengan wajah tersenyum, wajah berseri-seri, dia berkata, tahukah Anda bahwa saya sekarang melayani di daratan Cina. Saya benar-benar mengerti arti sebuah pengabdian. Saudara-saudara, pengabdian yang tulus membuat wanita ini berani melakukan pelayanan yang tulus di daratan Cina yang penuh dengan kesulitan, yang tidak mudah dilakukan. Dia melakukan itu, pelayanan itu dengan ketulusan hatinya, sehingga pelayanan itu menjadi berkat. Saudara-saudara, pengabdian tulus kepada Tuhan membuat wanita tadi punya keberanian yang luar biasa untuk melakukan tugasnya yang berat di Cina. Bagi pengikut Yesus, saudara dan saya, pengabdian kepada Tuhan adalah seumur hidup. Terus menerus dan tidak bisa berhenti. Pengabdian ini menuntut kita 24 jam terus menerus menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau kita bisa melakukan itu, berarti pengabdian kepada Tuhan adalah pengabdian yang murni, yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, teladan pengabdian Kristen adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia telah mengorbankan segala-galanya demi keselamatan saudara dan saya. Dia mengorbankan segala-galanya, melepaskan haknya menjadi anak Allah, turun ke dalam dunia supaya saudara dan saya diselamatkan, mendapatkan keselamatan yang kekal. Filipi 2 ayat 7-8 mengatakan, aku telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Di sini Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dan itulah pengabdian. Saudara-saudara, sebuah pengabdian tidak takut dengan pengorbanan. Sebuah pengabdian punya kerelaan. Ya, punya kerelaan untuk berkorban tanpa dipaksa. Tuhan Yesus melakukan semuanya untuk saudara dan saya tanpa paksaan. Dia mengabdi begitu rupa, berkorban begitu rupa, sehingga kita semua mengalami keselamatan yang Tuhan berikan. Yohanes 19 ayat 30 mengatakan,
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata-kata terakhir yang diucapkan Tuhan Yesus menjelang ajalnya adalah sudah selesai. Sudah selesai. Dia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Tahukah saudara bahwa setiap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus mempunyai makna yang besar dan pantas untuk kita renungkan. Sudah selesai. Kata-kata itu sangat berarti. Punya nilai yang sangat tinggi. Panjang lebarnya tidak terjangkau. Namun demikian tidak ada salahnya kita mencoba memahami sejauh kemampuan kita guna menimba faedah daripadanya. Sudah selesai. Segala yang kita butuhkan untuk keselamatan diri kita sudah diselesaikan, sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas salib. Pengabdian Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia dikerjakan dengan baik, dengan penuh pengorbanan, lewat kematian yang termahal dan tidak terbayarkan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus harus mati di atas salib dan mengadakan pertukaran dengan manusia. Semua manusia yang percaya kepada Tuhan menerima pertukaran yang apa seharusnya menimpa kita, yaitu keselamatan. Kesakitan ditukar dengan kesembuhan. Dosa ditukar dengan pembenaran. Dipermalukan ditukar dengan kemuliaan. Penolakan Bapa ditukar dengan penerimaan kita sebagai anak Allah. Semua orang percaya mendapat hak menjadi anak Allah. Sehingga kematian ditukar dengan kehidupan yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Haleluya, saudara-saudara. Di Jumat Agung, manusia yang tadinya dipandang mati, sekarang memiliki peluang untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dalam pengabdian yang dilakukan oleh Tuhan, dia mengatakan sudah selesai. Apa yang sudah diselesaikan Tuhan di atas kayu salib? Ada 3 hal. Yang pertama, pengampunan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Dosa memisahkan kita dengan Allah dan juga sesama. Dan ini sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas salib. Saudara-saudara, orang berdosa itu diumpamakan seperti orang yang sakit. Sakit rohaninya. Sehingga dia tidak bisa mengerti, tidak bisa menerima kebenaran rohani. Tetapi melalui salib Kristus, Tuhan Yesus sudah menyucikan dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa berhubungan baik kembali dengan Tuhan. Orang yang hidupnya sudah dikuduskan Tuhan akan hidup dalam terang seperti Kristus ada di dalam terang. Maka akan ada persekutuan yang indah. Haleluya, hidup dalam terang artinya kita belajar mempercayai kebenaran Allah. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk terus-menerus mentaatinya. Dari Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita merupakan fakta bahwa Tuhan Yesus adalah obat bagi dosa-dosa kita dan untuk kita mendapatkan keselamatan bagi diri kita sendiri. Saudara-saudara, pengampunan dosa membuat hidup kita berada di dalam terang. Artinya kita bisa bersikap terbuka. Kita bisa jujur terhadap Allah. Kita bisa jujur terhadap diri sendiri. Dan kita juga bisa jujur terhadap orang lain. Pengampunan dosa membuat kita hidup dalam terang. Sehingga tidak ada dosa yang dapat disembunyikan. Dosa itu diakui untuk mendapatkan pengampunan. Dosa yang tidak diakui, dosa itu tidak akan mendapat pengampunan. Pengampunan dosa membuat kita taat terhadap firman Tuhan.
Sehingga hidup kita terus dikontrol dan dikendalikan oleh Allah. Dan pengampunan dosa membuat kita benci terhadap dosa. Tidak menyukai dosa lagi. Karena kita ingin supaya hidup yang sudah dikuduskan ini tetap bersih dan kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah diselesaikan oleh Allah, yaitu dia mendamaikan kita dengan Allah. Kolose pasal 1 ayat 20 mengatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Manusia berdosa diumpamakan seperti pemberontak terhadap Allah. Pantas untuk dihukum, tetapi melalui salib hubungan yang putus dipulihkan. Kita dapat didamaikan dengan Allah. Damai artinya rujuk kembali dengan Allah. Taat kepada Allah. Kita sudah bermasalah dengan Allah sehingga hubungan dengan Allah terputus. Tapi Allah dengan kasih-Nya mengutus Tuhan Yesus untuk jadi korban pendamaian bagi dosa saudara dan dosa saya. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Dia tidak ingin mengadakan permusuhan dengan kita. Tapi dia ingin berdamai dengan saudara dan saya. Dosa membuat kita berurusan dengan Allah. Dan manusia belum pernah memikirkan untuk membereskan dosa-dosanya. Mungkin ada keinginan untuk mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Tetapi itu tidak dapat dilakukan dengan kekuatan diri sendiri. Kasih Allah melalui Tuhan Yesus sudah menjadi korban pendamaian antara kita dengan Allah. Agar kita bisa diterima oleh Allah. Dan pendamaian merupakan satu segi karya penebusan Kristus. Pemulihan bagi orang-orang yang berdosa. Haleluya, saudara-saudara. Ada sebuah kisah. Dua saudara yang hidup di sebuah desa. Entah karena apa, mereka bertengkar lalu memisahkan diri. Selama 40 tahun mereka hidup dengan rukun. Tetapi sesudah itu mereka memisahkan diri karena hal yang sepele. Nah, satu ketika ada seorang tukang kayu datang kepada saudara yang besar. Dia mengatakan, beri aku pekerjaan karena aku memerlukan pekerjaan. Lalu si kakak ini mengatakan kepada tukang kayu itu, baik, kamu lihat ada gundukan kayu yang begitu banyak. Kamu lihat aku di sini dan di seberang sana itu rumah adikku. Kita terpisah dengan sawah yang begitu besar, begitu luas. Bisakah kamu memakai kayu-kayu itu dengan membuat pagar setinggi 10 meter? Supaya aku tidak perlu lagi melihat keadaan adikku. Tidak perlu lagi melihat rumah adikku. Tidak perlu lagi memikirkan bagaimana keadaan adikku. Lalu tukang kayu itu berkata, baik, belikan saya peralatan, paku dan lain-lainnya. Si kakak ini pergi membelikan peralatan tukang kayu dan kembali dengan membawa peralatan itu. Lalu si kakak berpesan pada tukang kayu, jangan lupa buat pagar setinggi 10 meter. Supaya kita bisa terpisah. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh tukang kayu ini? Dia mengerjakan berhari-hari lamanya dan lewat seminggu pekerjaan kayu itu selesai. Kayu-kayu itu sudah tidak ada lagi. Tapi apa yang dilakukan oleh tukang kayu ini? Dia bukan buat pagar yang tinggi. Dia buat jembatan. Ya, dia buat jembatan dari tempat si kakak ini kepada si adik. Dia buat jembatan begitu indah. Sampai si kakak ini berkata, melewati jembatan itu, dia berkata, kenapa kamu buat jembatan? Aku suruh kamu buat pagar. Tapi kamu buat jembatan. Di kejauhan sana dia lihat adiknya juga datang. Lalu adiknya ini berkata, terima kasih kakakku. Karena engkau sudah membuat jembatan ini. Sehingga aku bisa lebih mendekatkan diriku padamu. Ampuni kesalahanku.
dan kita akan hidup dengan berdamai. Saudara-saudara, kakak adik ini tidak bisa tahan, mereka bertangis-tangisan di atas jembatan itu. Dan melihat itu tukang kayu ini berkata, mengemasi barangnya, lalu dia berkata, saya mohon pamit, saya akan pergi ke tempat yang lain. Si kakak ini berkata, tinggal lagi beberapa hari lamanya di sini. Aku masih punya pekerjaan untuk kamu. Apa kata si tukang kayu ini? Si tukang kayu ini berkata, masih ada jembatan-jembatan perdamaian yang harus aku kerjakan. Karena itu izinkan aku pergi untuk membuat jembatan perdamaian yang selanjutnya. Saudara-saudara, alangkah indahnya bila kita bisa berdamai satu dengan yang lain. Allah sudah berdamai dengan kita. Kita pun harus berdamai dengan sesama kita. Mengapa seringkali orang tidak bisa berdamai? Karena sukar mengucapkan perkataan maaf. Ya, perkataan maaf adalah perkataan yang sederhana yang bisa mengubah segala sesuatu. Kita harus jadi pemberi maaf dan bukan peminta maaf. Kuasai emosi kita ketika kita menghadapi sebuah masalah. Sikap kurang sabar akan membuat kita salah langkah. Karena itu kita harus memiliki hati yang benar-benar penuh dengan kesabaran. Terkadang beberapa hal menjadi salah agar kita menjadi lebih baik. Atau terkadang beberapa hal menjadi buruk agar kita bisa menjadi lebih kuat. Tahukah saudara, hanya Tuhan Yesus, Sang Raja Damai yang dapat memberikan dan membawa kedamaian abadi untuk saudara dan saya. Hal yang ketiga, pengabdian Tuhan membuat kita mempunyai kekuatan untuk hidup dan melayani Tuhan. Memberi kita kekuatan untuk hidup dan melayani Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 14-15 mengatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Setiap orang tentunya memiliki masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Setiap masalah datang dan pergi, memberikan banyak pelajaran kehidupan yang sangat berarti. Saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus, setiap masalah harus dipandang sebagai satu salib yang harus kita tanggung. Kadang sebagai manusia kita lemah. Kita tidak bisa menghadapi masalah itu sendiri. Karena itu, serahkan kepada Tuhan. Salib Kristus memampukan kita dan harus membuat kita hidup bagi Allah. Karena kita mendapat hidup yang dibarui oleh Allah, maka kita akan hidup bagi Allah. Tidak lagi hidup menuruti keinginan diri kita sendiri, tetapi hidup menurut keinginan Allah. Kristus telah mati untuk semua orang, untuk saudara dan saya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Tuhan yang telah mati dan dibangkitkan untuk semua orang berdosa. Saudara-saudara, kasih Kristus yang menguasai hidup kita harus mendorong kita untuk melayani Tuhan, untuk berkorban bagi Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang memberkati sesama kita. Pelayanan apa yang sedang kita kerjakan saat ini? Sebagai penerima tamu, sebagai pemusik, sebagai worship leader, sebagai pengkhotbah, sebagai pemimpin sal group, atau sebagai pengatur parkir, semua itu pelayanan dihargai oleh Tuhan. Dan tahukah saudara, semua pelayanan yang kita pegang memerlukan pengabdian.
Karena pelayanan tanpa pengabdian adalah pelayanan yang semu. Pelayanan tanpa pengabdian adalah pelayanan yang dangkal. Pelayanan tanpa pengabdian tidak akan membawa kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan dengan pengabdian akan mempersatukan, membawa damai, membawa sukacita, dan memberkati banyak orang. Pelayanan dengan pengabdian tidak memporak-porandakan pekerjaan Tuhan, tidak menjauhkan satu dengan yang lain, tetapi mempersatukan. Pengabdian Tuhan dengan nyata untuk saudara dan saya. Dia mempersatukan kita kembali dengan Allah Bapa di surga. Kita yang jauh, kita yang tidak layak, dianggap layak oleh Tuhan. Haleluya. Doa Fransiskus dari Assisi mengatakan, Tuhan, jadikan aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikan aku pembawa cinta kasih. Jika terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampunan. Jika terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Jika terjadi kebimbangan, jadikanlah aku membawa kepastian. Jika terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Jika terjadi kecemasan, keputusasaan, jadikan aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikan aku sumber kebahagiaan. Bila terjadi kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Ya Tuhan, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur. Memahami daripada dipahami. Mengasihi daripada dikasih. Sebab dengan memberi aku menerima. Dengan mengampuni aku diampuni. Dengan mati suci aku bangkit. Untuk hidup selama-lamanya dalam hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ku tetap pegang salib Kristus. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan gelap tanpa harapan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami dapat memperingati hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus telah melakukan pekerjaan yang besar bagi kami, memberi pengampunan dan menyelamatkan kami, agar kami dapat mengenal Engkau secara pribadi. Pengorbanan dan pengabdian Tuhan begitu mahal, begitu nyata bagi kami. Engkau tidak mempedulikan diri sendiri, melakukan pengorbanan dengan sepenuh hati, dan di atas salib semua dosa manusia telah Tuhan selesaikan, sehingga kami bisa hidup berdamai kembali dengan Tuhan. Kami mendapat kekuatan yang baru, kami mendapat kesempatan untuk hidup dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus ini. Layakkan kami mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus saat ini. Saudara-saudara, mari kita mengangkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum anggur ini bersama-sama. Mari kita mengangkat tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat menghargai pengorbanan yang telah Tuhan lakukan. Tanpa pengorbanan dan pengabdian Tuhan, kami tidak akan menemukan pembaruan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang besar dan agung yang telah kami rasakan. Kami berdoa saat ini untuk semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan hari ini. Tuhan memberkati dan senantiasa memberikan perlindungan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik kehidupan. Tuhan memberkati kami semua agar kami tidak mengalami kekurangan. Karena Tuhan sudah mencukupkan apa yang kami butuhkan. Berkati setiap persembahan yang akan kami berikan dan sudah kami berikan untuk berlangsungnya kegiatan gereja Tuhan. Dan berkati semuanya dengan berkat berlimpah. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai rumah tangga, anak-anak, usaha pekerjaan yang diperjuangkan, semuanya diberkati oleh Tuhan dan dibuat berhasil. Kita bersama-sama mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Louis untuk renungan firman Tuhan-Nya yang telah menguatkan dan memberkati kita semuanya. Dan untuk seluruh rekan saya, all team GCC Purwokerto, terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini sehingga online experience kita dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Salam kompak selalu ya guys. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah setia dalam memberikan persembahan sehingga program Gracia Community Purwokerto dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan ataupun persembahan Paskah, Bapak Ibu bisa memasukkan amplop ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Nah Bapak Ibu, walaupun sepertinya pandemi ini sudah sangat mereda ya, namun kita mau tetap hati-hati. Kita mau tetap memakai masker saat berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan nyanyikan pujian ini dari awal. Oh Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Terima kasih Tuhan.